yang telah diuji untuk validitas dan reliabilitasnya. Untuk cara pengolahannya ini, instrumen dikembangkan melalui 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengembangan domain dan item. Penelitian dimulai dengan mencari literatur menggunakan kata kunci calon guru sains atau literasi sains dan persepsi. Yang kedua, peninjauan literatur melibatkan sumber-sumber teoritis dan empiris yang relevan dari berbagai metode penelitian. Fokus peninjauan literatur adalah instrumen terkait persepsi literasi sains yang dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya melalui diskusi kelompok yang melibatkan sejumlah ahli literasi sains, pengembangan instrumen domain-domain yang memengaruhi literasi sains diklarifikasi. Dan di tahap yang ke-1, yang terakhirnya hasilnya adalah kuesioner literasi sains yang terdiri dari 77 item pertanyaan yang mencakup 7 domain utama seperti kebiasaan berpikir, karakter, dan nilai, sains sebagai usaha manusia, metakognisi, minat, dan pandangan terhadap ilmu pengetahuan, etika dalam ilmu pengetahuan, dan pengajaran literasi ilmiah. Jadi pada intinya nanti isi kuesionernya itu berupa 77 item pertanyaan. Tahap yang kedua, validasi ahli dan analisis faktor eksploratory serta pengujian validitas konten pengurangan data. Pada tahap ini dilakukan validasi ahli dan analisis faktor eksploratory untuk menguji validitas konten dan mereduksi data. Panel ahli yang terdiri dari ahli literasi sains dan ahli pengembangan instrumen. Kemudian konten validasi rasio dihitung untuk setiap item dalam kuesioner berdasarkan respon ahli. Item-item kuesioner yang memiliki CVR di bawah 0,80 hasilnya adalah kuesioner literasi sains yang berisi 60 item pertanyaan. Tahap yang ketiga untuk validasi konstruk dan konsistensi internal dengan analisis faktor konfirmasi. Tahap ini melibatkan faktor konfirmasi untuk memastikan validasi dan konsistensi internal kuesioner yang direduksi. Yang selanjutnya partisipan penelitian adalah 808 mahasiswa pendidikan sains tingkat 3 dari beberapa universal di Provinsi Jawa Barat. CVA digunakan untuk mengidentifikasi domain umum dari item-item kuesioner dan menguji sejauh mana model tersebut sesuai dengan data yang dikumpulkan. Nah, selain itu, tahap ini melibatkan uji validitas kongruen dengan mengorelasikan 8 domain dengan skor total. Untuk deskripsi temuan artikel tersebut dihasilkan instrumen tes yang digunakan untuk mengukur persepsi guru sains terhadap literasi sains di Indonesia. Adapun keterangan lain, jadi angket literasi ini kan dibagi menjadi 77 angket dengan domainnya itu berisikan kebiasaan berpikir 15 item, karakter dan nilai 9 item, sains sebagai ikhtiar manusia 14 item, metakognisi 13 item, minat dan pandangan terhadap sains 9 item, etika dalam sains 6 item, dan pengajaran literasi sains 11 item. Untuk partisipasinya atau subjeknya itu 800 mahasiswa pendidikan IPA di Provinsi Jawa Timur, di Universitas Nusantara PGRI. Kemudian sampel ini dilakukan dengan teknik purposive cluster sampling. Dan di sini ada lampiran, di mana lampirannya itu berisikan tadi yang pertanyaan yang mengandung indikator literasi sains dari segi metakognitifnya, kemudian sifat dan fungsi ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia, kebiasaan berpikirnya, minat dalam ilmu pengetahuan, pengajaran literasi ilmiahnya, rasa tanggung jawab moral dan sosial, dan yang terakhir, etika dalam ilmu pengetahuan. Begitu, Ibu, yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, kita lanjut aja dulu ya, tidak dikomentari supaya semua masuk. Selanjutnya Fitri juga ya? Ya, Ibu. Ya. Sebelumnya izin off kamera ya, Ibu. Jaringan. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Izin mempresentasikan analisis jurnal artikel yang sudah dilakukan. Dan untuk jurnal ini berjudul Critical Thinking Skills of Chemistry Education Students in Team Project Based STEM Metacognitive Skills Learning During the COVID-19 Pandemic. Ini penulisnya dan nama jurnalnya. Untuk topik yang dipilih yaitu evaluasi pembelajaran terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran metakognitif STEM berbasis tim proyek pada mata kuliah P3K dan DDKA. Nah, untuk permasalahan pada artikel tersebut, karena artikel ini dilakukan ketika masa pandemi COVID ya, di mana hal tersebut berdampak terhadap pendidikan yang menghambat kegiatan pembelajaran dan mempengaruhi juga terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, sehingga dianggap sangat penting untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam suatu pembelajaran, meskipun kegiatan belajarnya itu dilaksanakan secara daring. Nah, untuk keterampilan berpikir kritis ini juga berkaitan dengan keterampilan metakognitif STEM berbasis proyek, sehingga dilakukan penelitian untuk menganalisis hubungan antara keterampilan berpikir kritis dan pembelajaran keterampilan metakognitif STEM berbasis tim proyek. Untuk kerangka teoritik yang mendukung artikel tersebut, di mana menyebutkan bahwa keterampilan berpikir ini harus dilatih, terutama di masa pandemi COVID yang berdampak terhadap proses pembelajaran, yang menyebabkan kurangnya motivasi peserta didik dalam menerapkan kemampuan berpikirnya. Untuk kemampuan berpikir kritis ini dapat diterapkan dan dikembangkan melalui proses pembelajaran dan juga penilaian pembelajaran. Nah, di mana untuk berpikir kritis ini mencakup kemampuan dalam hal menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Nah, untuk di beberapa negara, berpikir kritis ini adalah suatu keterampilan yang harus dikembangkan dan dinilai dalam pendidikan gitu ya. Begitupun di Indonesia disyaratkan untuk mengembangkannya dan dimasukkan ke dalam keterampilan tersebut ke dalam kurikulum sekolah. Nah, selanjutnya untuk keterampilan metakognitif STEM yang berbasis proyek ini adalah suatu pembelajaran yang berorientasi proyek yang dilakukan dalam kelompok, di mana untuk keterampilan metakognitifnya digunakan dan diintegrasikan dalam STEM. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek tim ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana model ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah yang mengharuskan siswa menghadapi permasalahan tersebut dari dalam bentuk pertanyaan di lingkungan sekitar yang relevan dengan topik pembelajarannya. Nah, selama pembelajaran ini siswa mampu melakukan self monitoring dan juga self management secara efektif dan juga menciptakan komunikasi yang aktif antara mahasiswa dan dosen sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Nah, pembelajaran ini melibatkan siswa dalam proyek kehidupan nyata yang mana dapat melatih siswa untuk belajar aktif serta menunjukkan pemikiran kritis, keterampilan proses sains, keterampilan pemecahan masalah, meningkatkan minat, pengalaman, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, serta meningkatkan motivasi dan keterampilan pemecahan masalahnya. Nah, untuk keterampilan metakognitif pembelajaran dan pendekatan STEM ini dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran akademik dalam keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kolaboratif, dan juga integritas. Nah, untuk keterampilan metakognitif sendiri merupakan keterampilan seseorang yang dapat mengontrol kemampuannya dalam mengatur, memantau, dan mengkaji kembali pemahaman dan tindakannya dalam menyikapi pemecahan masalah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan juga, terdapat hubungan antara keterampilan metakognitif STEM berbasis proyek tim ini dengan keterampilan berpikir kritis. Nah, karena keterampilan metakognitif ini dapat mengembangkan kemandirian siswa dalam pembelajaran dan berpikir kritis, oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran keterampilan metakognitif STEM berbasis tim proyek. Adapun identifikasi indikator yang digunakan yaitu untuk menganalisis
untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan menerapkan pembelajaran tim proyek metakognitif berbasis STEM, di mana untuk pembelajaran ini dilakukan 4 tahap. Yang pertama itu ada refleksi. Nah, di sini peserta didik mengeksplorasi beberapa ide yang relevan dengan proyek. Lalu tahap yang kedua ada penelitian, yang mana masing-masing peserta didik dalam kelompoknya di sini mencari literatur untuk membantu pemahaman proyek, menentukan proyek pembelajaran dengan memahami tugas yang diberikan, dan melakukan observasi terhadap lingkungan sekitar untuk mencari bahan proyek. Tahap ketiga ada penemuan. Dalam tahap ini yaitu dilakukan untuk membuat perencanaan, mengembangkan perangkat pembelajaran, membuat desain eksperimen, dan melakukan diskusi kelompok secara asinkronus. Tahap yang keempat ada penerapan dan komunikasi. Di sini dilakukan pemantauan hasil desain melalui diskusi kelas yang sinkron, pemberian rekomendasi hasil desain, penerapan hasil desain, dan dokumentasi pelaksanaannya itu dibuat dalam bentuk video yang diunggah di YouTube dan melakukan evaluasi sinkron. Nah, untuk jenis instrumen yang digunakannya ada rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu ada lembar kerja siswa, ada rubrik penilaian, keterampilan berpikir kritis, di mana di sini ada indikator penilaian keterampilan berpikir kritis meliputi aspek-aspek seperti strategi dan teknik, kemampuan memberikan klarifikasi dasar dan klarifikasi lanjutan, lalu ada kemampuan mengembangkan keterampilan dasar, kemampuan membuat inferensi, kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemampuan mengambil tindakan yang tepat. Instrumen selanjutnya ada lembar penilaian hasil pelaksanaan proyek, lalu ada lembar angket observasi kelayakan pelaksanaan proyek pada peserta didik. Nah, untuk cara mengolah data dan analisis data yang dilakukan, yang pertama, instrumen angket yang digunakan atau instrumen yang lainnya itu divalidasi terlebih dahulu oleh beberapa ahli, sehingga dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. Lalu, ada keterampilan berpikir kritis yang diberikan penilaian sesuai dengan rubrik dengan masing-masing indikatornya yang tadi ya, dimulai dari strategi dan taktik, terus sampai ke memberikan klarifikasi atau membuktikan hipotesis dengan fokusan pada dasar pertanyaan rumusan masalah. Nah, kemudian data penilaian dari indikator ini diinterpretasikan secara deskriptif kuantitatif berdasarkan tabel kriteria penilaian. Lalu ada angket peserta didik yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian data yang dikumpulkan dari penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan perangkat SPSS untuk diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Safirovic. Nah, lalu dilakukan uji statistik untuk menentukan apakah mata kuliah P3K dan DDKA tadi. Untuk temuan dari artikel yang dianalisis ini yaitu adanya pembelajaran dengan keterampilan metakognitif STEM berbasis proyek ini dapat diterapkan secara asinkron melalui LMS universitasnya ya, dan serentak melalui Zoom pada masa pandemi ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswanya. Nah, selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa penerapan model pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam berbagai aspek seperti merumuskan strategi dan taktik, memberikan klarifikasi, mengembangkan keterampilan dasar, membuat kesimpulan, mengidentifikasi masalah, dan memutuskan tindakan yang tepat untuk pemecahan masalah. Lalu terdapat variasi kemampuan siswa dalam berbagai aspek keterampilan, misalnya dari presentasi siswa yang menunjukkan keterampilan dasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan membuat kesimpulan. Lalu adanya keterbatasan karena pembelajaran dilaksanakan secara online ya, tetapi tetap menghasilkan hasil yang optimal gitu. Sehingga dari penelitian ini disarankan adanya penelitian lebih lanjut menggunakan pendekatan blended flavor learning atau bahkan offline. Secara keseluruhan, temuan dari artikel ini mendukung efektivitas pembelajaran keterampilan metakognitif STEM berbasis proyek tim
dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Karena studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam konteks pendidikan STEM. Ini untuk yang langkah rancangan kegiatan pembelajaran yang ada di jurnalnya ya, dan juga ini indikator atau rubrik penilaian keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran keterampilan metakognitif STEM berbasis proyek. Gitu mungkin Bu, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, silakan lanjut Bu. Itu Yani ya. Baik, Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya, Bu. Jurnal ini ternyata sama dengan Bu Fitri Hayati. Jadi tadi baru tahu ketika sama-sama mengirimkan dengan deret yang tipis, sehingga mungkin untuk review jurnalnya hampir sama dari segi isi, hanya ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Dari analisis jurnalnya, the development and validation of instrument prospective science teacher perspective of science literasi. Hanya dari pengembangan jurnal ini saya tertarik untuk mengembangkan dan menurunkan kepada instrumen selanjutnya dalam hal penelitian kepada guru kesetaraan. Karena kalau untuk jurnal ini membahas bagaimana penelitian dan instrumen yang ditampilkan kepada para calon guru IPA, yang khususnya tadi kepada para mahasiswa yang ada di Jawa Timur sejumlah 808 mahasiswa dengan tingkat yang berbeda. Maka kalau saya ke depan dengan jurnal ini ATM-nya untuk guru kesetaraan, apakah bagaimana penerapan mereka terhadap perspektif penerapan literasi sains dalam pengajarannya dengan keunikan pendidikan kesetaraan yang dijalankannya. Seperti itu mungkin, Bu. Nah, ini untuk konseptual topik yang dipilihnya, pengembangkan dan validasi instrumen persepsi guru calon ilmu pengetahuan alam terhadap literasi sains. Permasalahan pokoknya mengidentifikasi persepsi guru tentang literasi sains sangat penting untuk meningkatkan literasi sains siswa. Terus yang kedua, di Indonesia sendiri kesadaran terhadap instrumen sebagai alat kunci untuk mengukur perkembangan persepsi literasi sains pada calon guru ilmu pengetahuan alam masih rendah. Dan yang ketiga, penelitian ini menyajikan hasil analisis faktor eksploratory dan analisis faktor konfirmatori dari instrumen pendahuluan yang menilai persepsi literasi sains siswa. Adapun kerangka teoretiknya terkait literasi sains, komunitas pendidikan sains internasional khawatir tentang kompetensi apa yang harus dicapai oleh warga abad 21 termasuk di Indonesia. Lalu literasi sains berfokus pada kompetensi warga untuk membuat keputusan tentang masalah-masalah sosial sehari-hari, mengingat perkembangan ilmiah, informasi, dan kemajuan teknologi, pengetahuan dan kompetensi yang sangat penting, untuk diidentifikasi. Misalnya, meliputi pemahaman tentang sifat ilmu pengetahuan, keterampilan manajemen informasi, dan komunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain. Aspek-aspek pengetahuan dan kompetensi penting yang diidentifikasi ini diharapkan dapat diintegrasikan dengan standar ilmu pengetahuan kurikulum atau materi pengajaran. Meskipun ada pandangan konsensus tentang literasi sains dipandang oleh para pendidik sains sebagai sesuatu yang bersifat tergantung pada pandangan sosial dan budaya pembelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, literasi sains adalah konsep yang dibangun secara sosial yang berubah dengan konteks dan waktu. Ini untuk identifikasi aspek yang digunakan pada indikator, menggambarkan topik yang dipilih. Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk mengembangkan instrumen berupa kuesioner guna mengukur persepsi calon guru IPA terhadap literasi sains. Instrumen ini dikembangkan melalui 4 tahap berikut. Tahap pertama, pengembangan domain dan item. Tahap kedua, melibatkan validasi ahli dan analisis faktor eksploratory atau EVA.
serta menguji validitas konten dan reduksi data. Yang ketiga, menguji validitas konstruk dan konsisten internal dari kuesioner yang dihasilkan dengan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Kuesioner literasi sains dibagi menjadi 77 kuesioner dalam 7 domain, utamanya kebiasaan berpikir, karakter nilai-nilai, dan ilmu pengetahuan sebagai usaha manusia, metakognisi, minat dan pandangan tentang ilmu pengetahuan, etika dalam ilmu pengetahuan, dan pengajaran literasi sains. Kuesioner ini disusun menggunakan skala Likert yang terdiri dari 6 item. 1. Sangat setuju. 2. Setuju. 3. Cukup tidak setuju. 4. Cukup setuju. 5. Setuju. Dan 6. Setuju. Adapun identifikasi untuk jenis instrumen yang digunakan dalam mengukur aspek yang dipilih adalah item literasi sains untuk calon guru IPA metakognitif ya. Ini adalah contoh-contoh yang tadi dituliskan dalam instrumen yang dimuat dalam jurnal tersebut. Nah, Dipercepat aja karena sama ya ya, isinya. Mbak. Itu mungkin Bu, karena tadi sudah banyak Iya. disampaikan. Kalau untuk saya pribadi, jurnal ini akan di ATP dalam pembuatan indikator untuk penilaian guru kesetaraan. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Selanjutnya Nyimas ya. Ibu, mohon maaf, Nyimas share screen-nya dari Asni, karena Ya, jaringannya tidak stabil. ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume artikel jurnal evaluasi yang berjudul Promoting Student Metacognitive Awards and Cognitive Outcomes in Science Education, di mana ini adalah pengaruh pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, POE, dan POEP terhadap kesadaran metakognitif dan hasil belajar kognitif dalam pembelajaran biologi. Penulisnya itu di sini ada Mimin Hani, terus Irawati, Al-Muhdar, dan Fatur Rahman. Kemudian nama jurnalnya itu International Journal of Evaluation and Research in Education. Terus konseptual topik yang dipilih yaitu yang pertama, konsep topik yang dibahas dalam artikel ini adalah pengaruh pembelajaran berbasis proyek PJBL, kemudian ada POE, kemudian ada POP terhadap kesadaran metakognitif dan hasil belajar kognitif dalam belajar biologi. Terus yang selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain pretest post-test non-equivalent control group design dan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember 2020. Kuesioner kesadaran metakognitif digunakan untuk mengukur kesadaran metakognitif siswa, sedangkan tes esai digunakan untuk menilai hasil belajar kognitif siswa. Terus pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Google Form, Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp analisis. Kemudian ada analisis data menggunakan software Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 2.3. Yang selanjutnya yaitu topik permasalahannya itu ada bagaimana pengaruh dari 3 metode pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis proyek PJBL, POE, POEP terhadap kesadaran metakognitif dan hasil belajar kognitif dalam pembelajaran biologi. Di mana ini itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas ketiga metode pembelajaran tersebut dalam meningkatkan kinerja siswa pada mata pelajaran biologi. Terus yang selanjutnya yaitu ada indikator yang digunakan pada artikel ini, yaitu yang pertama ada aspek atau indikator yang digunakan pada artikel ini adalah kesadaran metakognitif siswa dan hasil belajar kognitif. Jadi ini untuk mengukur kesadaran metakognitif siswa digunakan kuesioner kesadaran metakognitif, sedangkan untuk menilai hasil belajarnya itu digunakan tes esai berupa soal. Terus artikel ini juga disebutkan beberapa aspek manajemen strategi informasi siswa dan aspek monitoring yang menjadi fokus penelitian. Aspek manajemen strategi informasi siswa ini meliputi kemampuan siswa dalam membuat gambar atau diagram untuk membantu mempelajari suatu topik dan kemampuan siswa dalam fokus ketika mencari informasi yang penting. Terus aspek monitoring ini juga meliputi kemampuan siswa dalam bertanya pada diri sendiri tentang pertimbangan pilihan
pilihan ketika menyelesaikan masalah, kemampuan siswa dalam menganalisis kegunaan strategi yang digunakan dalam pembelajaran, dan kemampuan siswa dalam bertanya pada diri sendiri tentang seberapa baik strategi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu kerangka teoritik yang mendukung permasalahan ini, yaitu yang pertama ada kerangka teoritik pada artikel ini teori konstruktivis. Teori ini menyatakan bahwa siswa harus aktif terlibat dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Jadi dalam konteks ini pembelajaran biologi menekankan pentingnya pengalaman langsung siswa dalam mengamati dan mempelajari fenomena biologi di sekitar mereka. Terus yang selanjutnya itu teori metakognisi, di mana yang mengemukakan bahwa siswa harus memiliki kesadaran diri tentang proses berpikir mereka dan kemampuan untuk mengatur dan mengontrol proses berpikir tersebut. Jadi dalam konteks ini pembelajaran biologi, teori ini melakukan pentingnya siswa untuk memahami bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja dalam belajarnya. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka teoretik PJBL. Ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa dan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Dalam konteks pembelajaran biologi, teori ini menekankan pentingnya siswa untuk terlibat gitu dalam proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk mengamati dan mempelajari fenomena biologi di sekitar mereka. Terus yang terakhir itu ada teori prediksi observasi atau POE yang menekankan pentingnya siswa untuk membuat prediksi tentang fenomena biologi, mengamati fenomena tersebut, dan kemudian menjelaskan hasil pengalaman. Dalam konteks pembelajaran biologi ini, teori ini menekankan pentingnya siswa untuk terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka untuk membuat prediksi, mengamati, dan menjelaskan fenomena yang terkait dengan pembelajaran biologi. Terus yang selanjutnya ada tahapan atau bentuk instrumen pada penelitian ini. Yang pertama itu untuk mengukur kesadaran metakognitif siswa digunakan 20 item. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami dan mengontrol proses berpikir mereka sendiri. Kuesioner ini juga diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang selanjutnya untuk menilai hasil belajar kognitifnya itu digunakan tes esai yang terdiri dari 20 soal. Tentang ini dirancang untuk mengukur pemahaman siswa tentang konsep-konsep belajar yang diajarkan selama pembelajaran biologi. Tes ini juga diberikan kepada siswa sebelum dan setelah pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penelitian ini juga digunakan beberapa instrumen kuesioner yang berhubungan dengan manajemen strategi informasi siswa dan instrumen monitoring. Proyek kuesioner ini juga siswa ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam membuat gambar atau diagram untuk membantu mempelajari suatu topik dan kemampuan siswa dalam fokus ketika mencari informasi yang berhubungan dengan materi biologi. Kemudian sedangkan instrumen monitoringnya itu digunakan untuk memantau ya kemajuan proyek siswa dan memberikan saran dari kelompok lain. Instrumen ini juga memastikan bahwa siswa itu terlibat secara aktif dan dalam pembelajaran dan membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dan refleksi. Terus yang selanjutnya yaitu cara mengolah dan menganalisis data. Yang pertama di sini ada pengolahan data kuesioner dan tes. Data dari kuesioner kesadaran metakognitif dan tes esai diolah dengan menggunakan program mikroskop Excel. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik ANOVA dan 2 jalur dan MANOVA untuk mengetahui perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dalam hasil belajar kognitif dan kesadaran metakognitif. Terus yang kedua itu ada pengolahan data kuesioner, data dari kuesioner manajemen strategi informasi siswa dan instrumen monitoring proyek diolah dengan menggunakan program mikroskop Excel. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian secara lebih rinci. Yang selanjutnya yaitu ada uji normalitas dan homogenitas, di mana sebelum dilakukan analisis data, dilakukan juga uji normalitas dan homogenitas untuk memastikan bahwa data
data yang digunakan memenuhi syarat, dilakukan analisis statistik, uji normalitas dengan menggunakan one sample Kolmogorov test, dan uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji label test. Yang selanjutnya itu yang keempat itu sama dengan yang pertama, langsung ke interpretasi hasil, di mana hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk mengetahui pengaruh dan masing-masing metode pembelajaran terhadap hasil belajar kognitif dan kesadaran metakognitif siswa. Hasil interpretasi kemudian digunakan juga untuk menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan pembelajaran biologi. Yang selanjutnya yaitu bagaimana deskripsi temuan artikel. Nah, hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dalam hasil belajar kognitif dan kesadaran metakognitif. Kemudian pembelajaran berbasis proyek POE dan POEP mampu meningkatkan hasil belajar kognitif dan kesadaran metakognitif siswa secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Selain itu juga pembelajaran berbasis proyek dan POEP juga mampu meningkatkan kemampuan manajemen strategi informasi siswa dan kemampuan monitoring proyek siswa. Oleh karena itu, disarankan agar guru-guru biologi dapat menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, POEP, dan POEP dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan kesadaran metakognitif siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut berikutnya. Nur Arif ya. Baik, Bu, mohon izin share screen. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bersama artikel jurnal evaluasi, di mana judul artikelnya adalah Studying Learning Activities While Studying Biology's Process Diagram. Untuk nama penulisnya adalah Marco Crackten, Wilfried Admiral, dan Gerd Rijsdam. Dan nama jurnalnya adalah International Journal of Science Education. Penelitian ini berfokus pada aktivitas belajar siswa sambil mempelajari diagram proses pada pembelajaran biologi. Apa yang menjadi permasalahan pokok pada artikel tersebut? Permasalahan pokok yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana aktivitas belajar siswa atau memanfaatkan kemampuan dalam membuat atau melihat diagram pada intensitas tertentu dapat membantu sebagai alat bantu pembelajaran, terutama pembelajaran biologi, untuk meningkatkan kemampuan diagram proses menggambarkan bagaimana suatu sistem berfungsi, misalnya pada materi fotosintesis dan lain sebagainya. Aspek atau indikator yang digunakan pada artikel adalah 1. Penerapan konsep diagram pada siswa. 2. Pemanfaatan diagram sebagai alat bantu atau alat terlaksananya pembelajaran dengan konsep diagram proses. 3. Keterkaitan antara aktivitas belajar dan gerakan mata dengan peningkatan belajar siswa, terutama di dalam kemampuan menggambar atau menggambar suatu sistem berfungsi. Kerangka teoretik yang mendukung permasalahan pada artikel tersebut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran adalah proses aktif konstruksi pengetahuan dan sebagainya yang sudah kita pelajari. Kemudian ada belajar kognitif, yang dimana kegiatan belajar kognitif ini peneliti telah menggambarkan aktivitas belajar kognitif yang digunakan siswa saat mempelajari teks dan teks dengan diagram. Beberapa mengumpulkan protokol verbal dari jurusan biologi tahun pertama dengan membaca bagian 8 halaman dari buku teks. Mereka yang mencakup 7 diagram. Berbagai macam aktivitas pembelajaran kognitif dibedakan, termasuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya, parafrase, merangkum, dan inferensi. Penulis menguji apakah siswa menggunakan aktivitas pembelajaran kognitif yang berbeda ketika mempelajari diagram vs teks lengkap
Mereka menemukan bahwa ketika mempelajari diagram, siswa membuat lebih banyak kesimpulan daripada teks. Ada dua variabel yang berhubungan, positif dengan skor menunjukkan penelitian model mental. Yang pertama, variasi dari 3 jenis kesimpulan. Yang kedua, penggunaan kesimpulan yang lebih besar. Yang ketiga adalah aktivitas belajar dengan gerakan mata. Hipotesis mata pikiran mengklaim adanya hubungan langsung antara durasi fiksasi dan proses kognitif yang sedang berlangsung, di mana durasi fiksasi yang lebih lama menunjukkan proses yang lebih ekstensif. Langkah penting dan sulit dalam data pelancaran mata adalah menentukan aktivitas pembelajaran mana yang terjadi selama gerakan mata. Misalnya transisi dapat merujuk pada integrasi aktif beberapa bagian representasi. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data kuantitatif. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan desain single group post-test. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memilih biologi sebagai topik utama. Pembelajaran dilakukan secara berurutan di ruangan yang tenang selama satu sesi kurang lebih 1 jam dengan masing-masing peserta. Para siswa pertama kali mengenal prosedur berpikir retrospektif yang mengikuti 2 tugas pembelajaran pertama dengan sesi pemanasan dan dengan diagram proses kecil. Para siswa kemudian diizinkan untuk mengajukan pertanyaan tentang prosedur. Pelaku eksperimental dapat memberikan beberapa panduan tugas pembelajaran yang dilakukan oleh penulis pertama. Kemudian diberikan kepada siswa sambil memantau pergerakan mata mereka. Tahapan atau bentuk instrumen pada penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket diagram untuk siswa melalui diagram proses. Prosedur etis diikuti oleh peneliti dalam proses pengumpulan data. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemilihan diagram proses, pengembangan instrumen untuk mengukur intensitas penerapan diagram pada diagram proses siswa. Skema pengkodean untuk protokol berpikir keras retrospektif dengan terus beralih antara sudut pandang teoritis dan berdasarkan data. Skema pengkodean akhir membedakan antara fase orientasi dan fase elaborasi. Peneliti mendefinisikan 3 kategori utama kegiatan, yaitu kognitif, metakognitif, dan diagram kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran pada fase ini berisi kegiatan menggunakan diagram meta informasi, seperti membaca judul, membaca label, mengenai tingkat organisasi, dan melokalisasi item legenda di area utama. Siswa dijumlahkan dari butir 1 sampai 8 dan dibagi dengan jumlah skor, yaitu 32. Rasio ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem skala yang diberikan pada tabel 2. Maka setiap siswa harus masuk dalam satu kategori tertentu, yaitu sangat tinggi hingga intensitas penggunaan ponsel cerdas yang sangat rendah. Jumlah siswa yang termasuk dalam sikap kategori adalah dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah siswa sehingga diperoleh presentasi. Teknik analisis data pada artikel tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tugas pembelajaran pertama dan kedua, peneliti menyimpulkan tingkat pemahaman proses yang digambarkan langsung dari kesimpulan yang dibuat siswa dalam laporan verbal. Alasan tidak menggunakan tes tambahan adalah siswa berinteraksi 2 kali dengan diagram dalam fase pembelajaran dan selama protokol berpikir keras retrospektif. Mengungkapkan pemikiran mereka mungkin telah membantu siswa memperkuat pemahaman mereka, dan ini mungkin membahayakan validitas tes tambahan. Nilai siswa aktif kesimpulan dihitung sebagai jumlah dari jumlah kesimpulan unik yang diucapkan per tugas pembelajaran. Untuk tugas pembelajaran ketiga, setelah tidak ada data verbal yang dikumpulkan, siswa menyelesaikan tes pemahaman. Tes ini terdiri dari merekonstruksi proses dari 2 metode pertumbuhan utama, kemudian etofia dengan menggambar, meminta siswa merekonstruksi proses biologis dengan menggambar biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap topik tertentu. Kemudian semua variabel dinormalisasi berdasarkan mean dan deviasi standar tugas pembelajaran tertentu. Alasan dibalik normalisasi ini adalah peneliti menggunakan desain dalam siswa di mana respon terhadap tugas pembelajaran yang berbeda dapat dianggap sebagai respon terhadap tes yang berbeda, yaitu multivariat.
Normalisasi normalisasi pada tingkat tugas pembelajaran memungkinkan peneliti untuk fokus pada perbedaan perilaku siswa dan skor pemahaman, bukan perbedaan yang disebabkan oleh isi atau Dipercepat saja ya, dipercepat ya. deskripsi. Yang terakhir, deskripsi temuan pada perhatikan ini menambahkan analisis pembelajaran yang terperinci dari jenis diagram tertentu, yaitu diagram proses, ke penelitian sebelumnya tentang pembelajaran dan representasi grafis. Peneliti Ya, menemukan, jangan dibaca semua, sok skip. Ya, baik Bu, sudah lanjut. selesai Bu. Oh, sudah. Oke. Enggak, Bu, memang terakhir nih Bu. Iya. Ini apa namanya? Nur Nur Arif ini banyak tipu apa bukan tipu rancu bahasanya ya. Jadi belum kena gitu betul. Ya kita lanjut saja ke Farhan ya. Ini karena waktunya tinggal berapa menit lagi. Silakan Farhan ya. Ya, Sudah terlihat? ya sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, teman-teman Waalaikumsalam buat warahmatullahi mempresentasikan wabarakatuh. Ya silahkan. Agak cepat ini. aja ya. Supaya Ini nanti satu lagi Bu Linda kebagian. untuk judul artikelnya Development of Critical Thinking Skill in Postgraduate Science Education Student through the implementation of an online flipped classroom. Penulisnya ada Rosdiana, ada Widodo, Norita, Fauzia. Nama jurnalnya Journal of Science Learning. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui penerapan flipped classroom online di salah satu universitas negeri di Indonesia. Nah, permasalahan pokok yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta berpikir kritis siswa pada mata kuliah fisika. Nah, classroom ini dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa serta mengetahui persepsi siswa terhadap pembelajaran dengan modal tersebut. Aspek atau indikator yang digunakan pada artikel ini adalah keterampilan berpikir kritis siswa pada mata kuliah fisika sekolah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa adalah membuat argumen yang didukung oleh model matematika berdasarkan analisis deduktif terhadap konteks fisika, terhadap konteks fisik. Dua, membuat argumen yang didukung oleh model matematika berdasarkan analisis induktif terhadap konteks fisik. Ketiga, membuat argumen yang didukung oleh model matematika berdasarkan analisis deduktif terhadap konteks fisik. 4. Membuat argumen yang didukung oleh model matematika berdasarkan analisis analogi terhadap konteks fisik. Yang kelima, membuat argumen yang didukung oleh model matematika berdasarkan analisis kausalitas terhadap konteks fisik. Nah, untuk kerangka teori yang mendukung permasalahan pada artikel ini adalah teori pembelajaran basic keterampilan, skill-based learning, dan teori flipped classroom. Teori pembelajaran berbasis keterampilan menyatakan bahwa pembelajaran harus difokuskan pada pengembangan keterampilan siswa, bukan hanya pada penguasaan konsep semata. Nah, keterampilan berpikir kritis dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memahami konsep secara lebih mendalam, sedangkan teori flipped classroom menyatakan bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara terbalik, yaitu dengan memberikan materi pembelajaran melalui video atau bahan bacaan sebelum pertemuan kelas, dan siswa akan melakukan diskusi atau kegiatan pembelajaran aktif di kelas. Nah, flipped classroom dilakukan secara online sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian one group pretest post-test. Sampel penelitian terdiri dari 13 mahasiswa pasca sarjana pendidikan sains yang mengambil mata kuliah fisika sekolah. Perlakuan pada penelitian ini menggunakan flipped classroom online dengan beberapa strategi pembelajaran, yaitu mempelajari materi, melakukan investigasi, membuat file presentasi, melakukan diskusi tatap muka online, dan penyelesaian tugas. Variabel respon penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis fisika sekolah yang diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menjelaskan, berargumentasi, dan menilai kebenaran dan ditujukan oleh nilai tes kemampuan berpikir kritis. Ini untuk statistiknya.
Nah, untuk instrumen pada penelitian ini terdapat beberapa bentuk instrumen. Yang pertama, tes kemampuan berpikir kritis menggunakan indikator ENIS. Terus yang kedua, angket respons siswa. Penelitian ini juga menggunakan angket yang menggunakan respons siswa terhadap proses pembelajaran fisika. Yang keempat, wawancara. Nah, terus untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis data angket dengan menggunakan program SPSS versi 2.0.0. Uji T-Pyramid dilakukan untuk menguji perbedaan nilai pretest dan posttest, kemampuan berpikir kritis siswa. Terus yang ketiga, analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis data dari wawancara dan observasi untuk datanya. Nah, selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa merespon positif terhadap pembelajaran dengan model flipped classroom online. Hasil analisis data angket menunjukkan bahwa siswa merasa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, siswa lebih mudah memahami materi dan lebih mudah berdiskusi dengan teman sekelas. Selain itu, hasil inquiry siswa juga menunjukkan bahwa siswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan inquiry online berupa investigasi simulasi gas di ruang tertutup. Mungkin untuk saya dicukupkan sekian, Bu. Terima kasih. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi terakhir wabarakatuh. ya, Bu Linda. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Pak Farhan, mohon maaf minta tolong. Siap, sebentar. Sebentar. Ada. Oke, Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk artikel yang saya analisis, yaitu mengenai Flipping the Use of Science, Technology and Society, Issues of Triggering Student Motivation and Chemical Literacy. Adapun konseptual dalam jurnal tersebut adalah mengenai isu-isu sains, teknologi, dan sosial atau SPS dalam pembelajaran kimia. Nah, dalam topik dalam jurnal tersebut mengenai penggunaan lingkungan pembelajaran terbalik yang mengintegrasikan isu-isu STS untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar kimia. Kemudian yang selanjutnya masalah yang dikaji dalam artikel tersebut adalah diperlukannya pengembangan atau pendekatan terhadap pembelajaran yang efektif dalam bidang kimia yang dapat membantu siswa untuk memahami dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Dikarenakan pembelajaran secara tradisional atau konvensional cenderung memberikan pengetahuan yang tidak relevan dengan dunia nyata dan tidak mendukung literasi sains. Dengan demikian diperlukan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, yaitu bidang dalam hal ini bidang kimia ya. Nah, kemudian kerangka teoretik yang mendukung dalam jurnal tersebut ada beberapa teori. Yang pertama itu ada SDT atau Self Determination Theory, yaitu penekanan terhadap motivasi intrinsik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, konstruktivisme, yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada konteks kehidupan nyata dan isu-isu STS atau sains, teknologi, dan sosial sesuai dengan prinsip konstruktivisme siswa, sehingga siswa aktif terlibat dalam membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang nyata. Kemudian yang ketiga, teori STS, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan isu-isu sains, teknologi, dan sosial dalam pembelajaran kimia dapat membantu siswa memahami hubungan antara sains, teknologi, dan masyarakat atau sosial. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang sains dan mendorong minat dalam bidang kimia. Kemudian yang keempat yaitu applied leaping ya, yaitu model pembelajaran terbalik yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berbasis konteks kehidupan nyata dan isu-isu sains, teknologi, dan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator. Indikator dalam
artikel ini ada 6 indikator yang mana masing-masing indikatornya tuh terdapat 5 item pernyataan. Yang pertama itu ada indikator motivasi intrinsik dalam pembelajaran kimia, kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran kimia, yang ketiga relevansi pembelajaran kimia dengan tujuan pribadi, yang keempat determinasi diri dalam pembelajaran kimia, dan yang kelima efikasi diri dalam pembelajaran kimia, terakhir itu kecemasan terhadap penilaian kimia. Kemudian adapun identifikasi atau jenis instrumen yang digunakan itu adalah Chemistry Motivation Questionnaire. Jadi ini CMQ ya, dalam bentuk kuesioner yang dikembangkan oleh Glayan dan Kobala. Kemudian kuesioner ini terdiri dari 30 item yang mengukur motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam pembelajaran kimia, relevansi pembelajaran kimia dengan tujuan pribadi, determinasi diri dalam pembelajaran kimia, efikasi diri dalam pembelajaran kimia, dan kecemasan terhadap penilaian kimia. Kemudian ada yang selanjutnya pengolahan data. Ada beberapa langkah dalam mengolah datanya. Yang yang pertama adalah analisis deskriptif ya. Mohon maaf itu yang pertamanya salah. Harusnya yang pertama itu analisis deskriptif. Nah, hal ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang dikumpulkan, meliputi menghitung kemudian standar deviasi, analisis juga menunjukkan bahwa kelompok intervensi yang terlibat dalam pembelajaran STS melalui lingkungan pembelajaran terbalik memiliki skor motivasi yang lebih tinggi, persepsi yang lebih tinggi tentang relevansi kimia dibandingkan dengan kelompok kontrol yang terlibat dalam pembelajaran STS dalam pengetahuan tradisional atau melalui pembelajaran konvensional. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah semua ya. Namun saya lihat dari yang sudah dipresentasikan, ini ada yang masih belum fokus kepada mungkin. Ini yang tadi juga yang di terakhir ya, Linda, Farhan, Nur Arif itu juga tidak fokus di sananya ya. Karena itu nanti perlu mencari jurnal yang memang mendukung untuk pengembangan instrumen karena ada yang lebih banyak tentang pembelajaran akan berpengaruh terhadap apa yang akan Anda kerjakan kemudian. Tugas Anda harus mengembangkan instrumen. Nah, saya sudah periksa yang sudah masuk ini sekitar 21. Jadi masih ada ini yang belum mengumpulkan, tapi saya tidak tahu siapa karena saya belum buat listnya ya. Nah, yang sempat saya lihat beberapa ini ada yang mengembangkan tes ya, ada yang mengembangkan penilaiannya tes, ada yang non tes. Nah, yang tes itu sudah ditindaklanjuti dengan membuat butir-butir soal, tapi belum saya periksa kesesuaiannya dengan indikator, belum sempat. Nah, tapi yang menggunakan rubrik ini tentu tidak bisa hanya mengupload rubriknya saja, tapi apa tugas kinerjanya. Jadi apa yang harus dikerjakan sehingga rubriknya demikian. Ya, ada beberapa ini kalau yang Ivan itu sudah ada, itu yang dikerjakan. Apa tugas kinerjanya? Tugas kinerja itu boleh berupa LKS, berupa perintah, berupa apa ya. Sehingga ketika menggunakan rubrik itu, siswa yang akan dinilai apa yang harus dilakukan. Kan kalau rubrik itu artinya seorang penilai akan menggunakan rubrik itu untuk menilai apa yang diminta untuk dikerjakan oleh siswa.
Nah, jadi tugas kinerjanya apa sehingga rubriknya demikian. Apakah misalkan tugas kinerjanya apa? Diskusi. Nah, di dalam diskusi itu misalkan mau tentang mendiskusikan sebuah konten, sebuah konteks di mana diminta siswanya berargumentasi. Maka rubrik penilaiannya mengenai bagaimana dia kemampuan berargumentasi di dalam diskusi tersebut. Jadi harus ada ya tugas kinerjanya. Kalau hanya rubriknya saja yang ada lah, nanti ini mau dikerjakannya seperti apa? Nah, eh, memang membuat konsekuensinya nanti kalau untuk mini riset ini Anda membuat rubrik penilaian, artinya dalam bentuk non-tes, artinya ketika Anda lakukan untuk pengumpulan data, maka ini harus dikerjakan secara otentik. Assessmentnya jadi otentik. Jadi harus dikerjakan oleh siswa dan Anda harus mengobservasi otentik assessment karena ini kan otentik assessment. Jadi berdasarkan tindakan nyata dari siswa tersebut Anda gunakan rubrik. Gitu ya apakah setelah rubrik ini kita validasi secara internal. Nah, tapi kalau yang tes itu bisa misalkan dalam menyebarkan via Google Form atau langsung ke siswanya, tetapi hanya menunggu. Nah, ini coba nanti dipikirkan juga karena harus sampai kepada pengumpulan data, tidak hanya sampai membuat pembuatan instrumen gitu ya. Jadi yang membuatnya dalam bentuk grup, termasuk juga yang sikap. Nah, kalau yang sikap saya harapkan kalau pengukuran sikap tidak dalam bentuk sikap-sikap yang terlalu abstrak untuk dinilai. Jadi misalkan ada yang memakai misalkan sikap tanggung jawab. Ini kan tanggung jawab itu tidak hanya bisa dinilai satu kali. Dia harus dinilai, dia harus diakses itu dalam beberapa kali pertemuan. Apakah seseorang itu bertanggung jawab atau tidak? Ya tidak bisa satu kali. Nah, kalau yang sikap pilihannya tentu menggunakan menggunakan skala Likert, menggunakan kuesioner ya. Ya, seperti itu kalau yang sikap. Jadi jangan sikap ketika pembelajaran. Karena kalau sikap selama pembelajaran kalau hanya satu kali ya nanti tidak menghasilkan data yang sebetulnya diinginkan ya. Karena dia lebih kepada menempel kepada kemampuan yang lain yang ingin diungkapkan. Ya, misalkan yang tadi keterampilan lewat rubrik dan sebagainya ya. Jadi itu mungkin untuk tugas berikutnya, tapi ya coba ditinjau ulang lagi hasil analisis artikel jurnal Anda. Sudah sebagian besar sih sudah cukup baik ya dalam dalam menganalisis. Cuma nanti beberapa hal karena itu saya minta direkam itu supaya Anda nanti bisa meninjau ulang. Coba dibiasakan, ini kan karena semester 1 ini semuanya banyaknya online. Jadi kelas itu harus punya rekaman sendiri supaya nanti belajarnya itu bisa diulang-ulang. Jadi tidak usah dimintakan oleh dosen sih sebetulnya. Kebetulan kalau saya ada akun Zoom saya masukkan ke YouTube karena lebih baik enaknya di akun YouTube ya. Tapi dalam bentuk unlisted jadi nggak usah terlalu berat di merekam di dalam laptop gitu ya. Oke, itu saja mungkin karena waktunya sudah habis atau mungkin Pak Tri ada beberapa hal yang ingin disampaikan, mangga dalam waktu yang sempit. Punten Ya, bisa nih. ya, Prof. Ya, dilanjut. Mohon bangga. Mangga, Pak Tri. Mangga, Prof. Atur nuhun, cekap, Prof. Oh, mohon Gimana? menuju sibuknya. Iya, mangga. Ya, mangga atur nuhun. Ya, jadi itu saja nanti minggu depan kita akan bahas tugas yang sudah Anda selesaikan ya, yang belum segera dimasukkan. Nanti kita sama minggu depan dipresentasikan lagi, nanti saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas yang sudah Anda masukkan di Google Drive, tetapi sambil perjalanan ini juga saya akan tinjau juga apa yang harus Anda perbaiki ya supaya nanti sambil jalan progresnya review presentasi seperti itu. Oke, terima kasih pada semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ibu,
Ya, Mohon maaf, ada yang ingin ditanyakan sebentar. Kan oh, tadi boleh. Katanya ada eh, kuliah. Ya, iya silakan. Ibu, ini kan kata Ibu tadi apa namanya mencari lagi jurnal yang lebih fokus. Nah kan kebetulan ada yang satu lagi Bu. Nah itu hasil analisisnya ditampilkan lagi Tidak seperti perlu, ini tidak atau perlu. bagaimana Bu? Nggak perlu. Oh tidak, Itu oke. untuk kepentingan pribadi saja. Jadi Oh tidak iya. perlu lagi membuat artikel analisis jurnal yang dikumpulkan ke saya. Tetapi nanti maksud saya ketika Anda membuat instrumen itu, coba cari lagi supaya Anda kan mendapatkan inspirasi dari jurnal tersebut ya. Kalau dirasa jurnal yang sekarang tidak bisa memberikan inspirasi pada Anda bagaimana mengembangkan instrumen, maka Anda harus cari lagi supaya ketemu gitu ya. Oh iya, siap Kayak Ibu. yang jurnalnya yang dipresentasikan oleh Ivan itu bagus ya, yang sama Fitri juga dan apa kebetulan sama ya Fitri sama siapa tadi tuh sama Yani ya itu kan rinci banget gitu ya. Jadi kalau rinci seperti itu untuk meng-ATM-kannya itu jadi lebih mudah gitu. Nah, terserah nanti yang penting tugas ini nanti bisa terselesaikan dengan baik. Jurnal mana yang Anda kaji itu akan nanti bisa masuk ke dalam sitasi Anda pada saat menuliskan artikel mini riset seperti itu ya. Baik Oke, Ibu, itu terima saja kasih. mungkin sudah jelas ya. Oke, kita Ya tutup Ibu. saja perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini teman-teman tidak usah lab ya di room ini ya.